Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azlan, NPM 20078201040. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Menurut Noto Atmojo, pada tahun 2012, perilaku manusia pada hakikatnya adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentengan yang sangat luas. Pada waktu yang hampir bersamaan, terbitlah dua buku. Yang pertama ditulis oleh William McDougall di London, yang berjudul Introduction to Social Psychology. Menurut McDougall, faktor personal sangat penting dalam mempengaruhi perilaku manusia. Ada puluhan inti yang mempengaruhi perilaku manusia ini. Contohnya, mengapa manusia berperang? Karena manusia memiliki insting berkelahi. Selanjutnya, buku yang kedua. Buku kedua ini ditulis oleh Edward Ross dengan judul Sosial Psikologi. Buku ini terbit di New York dan sangat dikenal pada saat muncul ideologi behaviorisme. Menurut Ross, faktor sosial dan situasional membentuk pada perilaku manusia. Misalnya, kamu adalah orang yang sangat tertutup dan pendiam pada saat di rumah, dan tetapi pada saat di sekolah maupun di kampus, kamu adalah orang sangat terbuka dan sangat ceria. Manusia dalam menentukan tindakannya dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor personal dan faktor situasional. Faktor personal adalah sesuatu atau aspek yang melekat pada diri seseorang individu yang mempengaruhi perilakunya. Faktor personal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor biologis. Wilson berpendapat bahwa perilaku manusia dibimbing oleh aturan-aturan yang sudah diprogram secara genetik dalam jiwa manusia. Program ini disebut dengan istilah epigenetic role. Di sisi lain, insting dalam faktor biologis menentukan gerakan seseorang untuk mengadakan tindakan tertentu seperti memberi makan pada anak, merawat anak, dan perilaku agresif. Contoh-contoh adanya itu adalah contoh-contoh adanya insting. Faktor sosio-psikologis. Komunikasi tersebut menempatkan posisi manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, terdapat bentuk interaksi, ekspresi, dan pengaruh. Kedua ranah tradisi komunikasi baik sibernet, sosial psikologi memahamkan tentang proses pengolahan informasi oleh individu beserta kaitannya dengan berbagai sistem di luar dirinya. Faktor sosial psikologi dibagi menjadi tiga komponen, yaitu komponen efektif, komponen kognitif, dan komponen konatif. Komponen efektif motif dapat diartikan sebagai keinginan. Komponen efektif motif dapat diartikan sebagai keinginan yang bersumber dari diri manusia. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berprestasi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi. Dan nilai emosi menunjukkan kegoncangan organisme yang disertai oleh gejala-gejala kesadaran perilaku dan proses fisiologis. Komponen
kognitif pada kepercayaan dibentuk oleh pengetahuan, kebutuhan, dan kepentingan orang yang berpengalaman dalam bidang kesehatan, tidak percaya pada dukun. Komponen kognitif pada kepercayaan dibentuk oleh pengetahuan, kebutuhan, dan kepentingan orang yang berpengalaman dalam bidang kesehatan, tidak percaya pada dukun, tetapi orang awam karena ada kepentingan untuk sembuh percaya saja pada apapun yang diucapkan oleh seorang dukun. Komponen kognitif, setiap orang mempunyai kebiasaan yang berlainan pada pagi stimuli tertentu. Kebiasaan inilah yang memberikan pola perilaku yang dapat diramalkan erat sekali dengan tindakan yang ini ia merupakan hasil dari keinginan untuk mencapai tujuan. Kemauan dipengaruhi oleh kecerdasan, energi yang diperlukan, dan pengalaman. Posisional adalah faktor situasi yang bersifat sementara di dalam aktivitas yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Di dalam faktor situasional ini terdapat beberapa faktor lagi. Yang pertama, ada faktor ekologis. Ekologis alam dipercaya mempengaruhi gaya hidup dan perilaku. Bahkan orang yang menghubungkan sinar matahari di pagi hari dengan kemalasan penduduk Indonesia. Selanjutnya ada faktor temporal, waktu, juga berpengaruh pada perilaku manusia. Misalnya, pada saat kuliah pagi hari, maka kita akan dalam keadaan fresh dan semangat. Psikososial, anggapan kita tentang penilaian lingkungan manusia yang memuaskan atau mengecewakan kita akan sangat berpengaruh pada perilaku kita dalam lingkungan itu sendiri. Faktor yang dirancangkan dan arsitektural tatanan ruangan juga mempengaruhi pola perilaku yang terjadi. Misalnya, seseorang yang bersikap sopan dan menjaga perilaku ketika berada di dalam gedung DPR daripada ia berada di dalam rumahnya sendiri. Teknologi revolusi, teknologi juga berpengaruh dalam merubah perilaku manusia. Yang terakhir adalah suasana perilaku. Tempat di mana seseorang berada juga mempengaruhi manusia untuk berperilaku. Misalnya, seseorang berteriak, tidak akan sama teriakannya pada saat ia berada di dalam masjid atau di dalam gedung. Terima kasih. Saya Muhammad Azlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.